Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidiva Anindya Wijono, mahasiswa S1 PJJ Informatika, NIM 2304010200087. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan soal ujian akhir semester, khususnya untuk mata kuliah jaringan wireless dan mobile yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ucu Darussalam. Untuk pembahasan soal dari UAS, di sini terdapat 6 soal yang memiliki deskripsi sebagai berikut. Untuk overview pembahasan sendiri secara umum, yang pertama kita akan membahas mengenai cara kerja protokol wireless access network. Yang kedua, mengatasi keterlambatan jaringan wireless. Lalu yang ketiga, pengelolaan jaringan wireless untuk menampung banyak users. Lalu 4, desain jaringan wireless yang dapat menampung banyak users disertai contohnya. 5, mekanisme routing jaringan wireless dan algoritmanya. Dan terakhir adalah ekspansi jaringan wireless dalam jangkauan yang lebih luas. Yang pertama, kita membahas mengenai cara kerja protokol dari wireless access network. Prinsip kerja dari wireless network sendiri adalah apabila terdapat perangkat pemancar atau transmitter yang akan mengubah data digital menjadi sinyal elektromagnetik menggunakan teknik modulasi. Kemudian sinyal ini dipancarkan ke udara sebelum akhirnya perangkat penerima atau receiver menerima sinyal tersebut dan mengubahnya kembali menjadi data digital melalui proses demodulasi yang sumbernya saya ambil dari Gatot S tahun 2018. Pada gambar di atas yang merupakan jaringan WAN atau wireless access network yang menghubungkan berbagai perangkat dan lokasi dalam sebuah perusahaan. Di sini terdapat beberapa terminal, saklar, dan ATM yang terbagi di berbagai bagian kantor pusat dan kantor cabang yang terhubung melalui jaringan WAN. Pada bagian atas terdapat koneksi ke satelit dan internet yang mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memanfaatkan jaringan satelit untuk proses komunikasi dan transfer data. Jaringan ini memungkinkan komunikasi yang terkelola dengan baik dalam infrastruktur jaringan perusahaan. Yang kedua, cara mengatasi keterlambatan pada jaringan wireless. Di sini saya akan memberikan beberapa tips, yaitu yang pertama kita dapat mengoptimalisasikan penempatan lokasi access point atau router atau perangkat pemancar yang lain yang kita gunakan. Yang kedua, kita dapat melakukan pengaturan prioritas traffic untuk mengatur bandwidth yang diperlukan dari masing-masing pemancar. Lalu ada pengurangan intervensi terhadap gangguan sinyal. Misalnya ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kanal yang tidak ada penggunanya atau tidak terdapat users. Yang terakhir adalah optimalisasi pengaturan protokol dan konfigurasi parameter jaringan untuk mengurangi kemungkinan delay. Yang ketiga, yaitu pengelolaan jaringan wireless untuk menampung banyak users. Di sini ada beberapa tips. Yang pertama adalah mengoptimalkan spesifikasi access point yang memiliki kemampuan yang tinggi. Lalu menyediakan router nirkabel dengan fitur multiple access point. Yang terakhir adalah membentuk jaringan dengan topologi mesh. Di sini apabila kita menggunakan topologi mesh akan terdapat beberapa node titik akses yang terhubung satu sama lain sehingga dapat memungkinkan penampungan banyak users. Lalu selanjutnya yang ketiga, desain jaringan wireless yang dapat menampung banyak users disertai contohnya. Pada umumnya, biasanya ini digunakan metode jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. MAN sendiri merupakan sebuah jaringan yang mengcover atau mencakup area perkotaan. Dalam jaringan ini digunakan teknik instalasi fiber optik agar lebih cepat dan dapat diandalkan. Dan juga dari MAN ini terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan. Dimulai dari kelebihannya, yaitu ada cakupan area yang lebih luas, proses transmisi data lebih cepat, lalu ada efisiensi biaya dalam pemasangan terpusat apabila dipasang dalam suatu coverage area.
Lalu kelemahan dari desain MAN sendiri yaitu ada arsitektur dinilai lebih kompleks dan membutuhkan waktu instalasi yang panjang. Kedua, yaitu rentan terhadap kerusakan infrastruktur apabila terjadi bencana. Dan yang terakhir adalah rentan terhadap upaya peretasan data oleh pihak luar karena menggunakan teknologi dari fiber optik tadi. Lalu yang keempat, ada mekanisme routing jaringan wireless dan algoritmanya. Dalam proses routing ini, biasanya diperlukan mekanisme yang runtut agar proses transmisi data dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Proses penentuan jalur ini dimulai dari proses penentuan rute, pengukuran rute, dan rencana pemeliharaan serta pembaruan dari rute ini. Contoh dari penerapan algoritma dalam mekanisme routing ini biasanya digunakan untuk instalasi jaringan komunikasi tim penyelamatan atau rescue team. Di sini, tim rescue biasanya menggunakan algoritma OSLR atau Optimized Link State Routing yang mana dapat memungkinkan semua perangkat tetap saling berhubung dan berbagi data secara otomatis tanpa infrastruktur yang tetap. Bahkan apabila suatu perangkat bergerak atau keluar dari jaringan, algoritma ini biasanya dapat segera memperbarui jalur komunikasi melalui node yang lain, sehingga dapat menjaga jaringan supaya tetap aktif dan responsif dalam kondisi lapangan yang fluktuatif. Lalu ada ekspansi jaringan wireless dalam jangkauan yang lebih luas. Di sini ada beberapa metode dari proses ekspansi. Yang pertama ada menggunakan perangkat jaringan dengan antena berketepatan tinggi atau high gain antena. Lalu ada menggunakan perangkat dengan teknologi terbaru, memasang repeater, range extender atau mesh network. Lalu yang terakhir adalah menyusun desain dengan mekanisme routing wireless dan algoritma yang terencana dari awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.